Yang kedua, memiliki waktu khusus dan tempat khusus untuk selalu membangun hubungan pribadi sebagai anak-anaknya dengan Bapa kita. Waktu khusus. Apakah saudara di rumah punya waktu khusus? Masa sih? Jam berapa waktu khususnya? Jam 2. Saya jam 4. Ya, jadi harus ada waktu khusus dan tempat khusus untuk selalu membangun hubungan pribadi sebagai anak-anaknya dengan Bapa kita yang ada di sorga di setiap hari. Sehari 5 kali makan, sehari 5 kali. Ya, harus. Ini ibu perawat dia ini. Nanti kamu bagus kamu. Jadi kita harus punya waktu khusus untuk menyembah dan memuji Tuhan supaya hubungan pribadi kita menjadi luar biasa ya. Bukan lagi menjalankan kekristenan hanya sebatas praktek agamawi, melakukan ibadah sebatas ritual, atau mencari Tuhan hanya sebatas ada maunya saja. Ya. Yang ketiga, mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibenarkan karena kasih karunia oleh iman. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang keempat, dicatat ini, nanti saya tanya ya. Ada deh, saya mau kasih. Keempat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus sebagai murid Kristus. Sejatinya kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Kita seperti ranting yang harus selalu tinggal tetap pada pokok anggur. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Dan bilang, enak banget kita, ya kan? Minta aja, Tuhan bilang, saya kasih. Asal firman Allah tinggal di dalam kita. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati Bapa di sorga. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah yang dikenal, disertai dan dikasihi Tuhan. Itu ya. Yang kelima, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan marah, jangan kepahitan. Nah, jangan menyalahkan orang lain, gak usah ngejudge orang. Cukup gembalanya aja yang bilang. Cukup bisikin di telinga gembala, "Bu gembala dia begini, nanti saya tegur." Ya toh, dengan cara saya sebagai seorang pemimpin. Tidak boleh kepahitan, menyalahkan orang lain, diri sendiri, atau bahkan menyalahkan Tuhan, serta membanding-bandingkan, menyalahkan, dan selalu memusatkan kembali fokus hidup ke masa lalu. Jangan lagi menoleh ke belakang. Sudah punya pasangan? Siapa yang sudah punya pasangan di sini? Nah, tidak boleh ingat-ingat pacarnya yang lalu. Berdosa. Jadi yang sudah punya pasangan, yang masih pacaran di sini siapa? Ada nggak? Ada pacarnya? Jomblo. Jangan mau dipegang. Nah, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Dan roh perzinahan tidak boleh berdiam dalam diri kita. Jadi jangan pegang dulu, ya kan? Benar nggak? Jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Ingat itu yang pacaran. Ini kalau lagu dunia ketawa-ketawa aja semua. Ya? Kalau pacaran, kalau mau dicium langsung nyanyi lagu itu. Bisa nyanyinya nggak ibu-ibu? Karena apa? Kita harus menjaga kekudusan supaya Tuhan Yesus pada saat kita nggak tahu, habis kita dipegang-pegang, tentu kita jalan is there. Ya toh? Jadi kita harus jaga supaya ada waktunya.
Bu Pendeta Rahel, tolong berkati saya supaya saya sah di mata Tuhan. Ya toh? Baru pegang tangan boleh saja, mau cium boleh juga. Tapi tunggu dulu kalau sudah diberkati Iya toh? Iya begitu. Biasanya sih kalau udah kepepet lah itu. Iya, jadi firman Tuhan yang saya bawakan di sini banyak banget kalau kita mau gali ya. Saya catat-catat ini ya, kalau kita mau gali itu, aduh, bisa-bisa kita nggak pulang ini, bisa-bisa so malam nanti Pak Yohan Pak Johnson datang, mana belum keluar-keluar. Baiknya kita tutup firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Hidup dalam kebenaran Bapa. Kami mau tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati Bapa. Kami kembalikan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Satukan hati kami, tubuh roh jiwa kami bersama Engkau dalam kebenaran. Haleluya, yang percaya katakan amin.